Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim terbaik 3 cabang Syarhil Quran Kabupaten Pelalawan. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhti sebagai pensyarah, dan sebelah kanan saya Hafiz sebagai qori, dan sebelah kiri saya Musbar sebagai sari tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan kepada sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok yang dituduh berusaha untuk menepis. Ada yang bersuara lantang menyuarakan NKRI harga mati, sementara kelompok yang dituduh tidak menyuarakan NKRI milik kami. Komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai sikap pembelaan. Cinta tanah air menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan dalam tatanan kehidupan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nasionalisme hendaknya menjadi sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal Islam sejak 14 abad silam telah membangun peradaban dunia atas dasar persaudaraan sesama manusia tanpa memandang ras, suku dan agama. Lantas, bagaimanakah konsep nasionalisme dalam Islam? Untuk menjawabnya, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Islam dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan sebagai landasannya. Mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam kitab Lubab An-Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan bahwa sebab turun ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah meminta pendapat. Ya Rasulullah, saya didatangi oleh ibu kandungku Siti Qutailah, seorang musyrikah. Lalu Asma bertanya kembali kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ya, boleh. Kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada siapapun selama ia tidak berbuat zalim dan kepada Islam ia tidak menyerang. Selanjutnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya Al-Quran Al-Aisar halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil.
terhadap orang-orang yang tiada membuat agamamu terkucil dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Sedangkan menurut Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari jilid 8 juz 23 halaman 321 sampai 322 menjelaskan bahwa tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, bermakna berbuat adillah kepada mereka dengan kebaikan yang cukup. ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh waktu dan tempat dimanapun terhadap seluruh orang kafir selama mereka berlaku santun. Allah memberikan syarat pada ayat tersebut secara tersusun. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Nasionalisme adalah suatu sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, Wilayah yang saling berkaitan dan pengalaman sejarah yang sejalan serta kepentingan hidup bersama dalam satu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar persaudaraan dan kebersamaan. Nasionalisme hendaknya menjadi wadah untuk menjadikan pertahanan suatu bangsa secara bersama-sama, menjadikan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini timbul karena adanya persoalan politik dan sosial yang amburadul merambat ke persoalan-persoalan yang timbul. kita seperti bercerai-berai dan merasa terpukul. sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ungkapan bijak menjelaskan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Inilah hadirin yang kita jadikan acuan untuk meningkatkan Indonesia maju dan berperadaban. Bukan isu anti NKRI dan anti kebinekaan yang kita kobarkan. Mereka terjebak dalam tuduh dan permusuhan sehingga setiap pihak merasa berada dalam kebenaran. Untuk meraih kemuliaan, mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا أكرمكم عند الله أتقاكم
Inna Allah alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Qurai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahwa kata syu'ban dan qabail merujuk kepada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa, nation and tribes. Kemudian menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran halaman 421 sampai 422 menjelaskan bahwa kata lita'arafu bermakna keharmonisan, saling mengenal agar tidak saling bermusuhan. Karena suku, ras dan agama serta struktur sosial yang demikian unik ini adalah mahakarya Allah yang fungsinya lil masyarakati bainas naini fa aksaro. Bukankah pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang, Tak sayang maka tak cinta. bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, yaitu sikap toleransi antar warga negara, rela berkorban demi persatuan negeri tercinta menuju Indonesia Jaya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.